Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai ETS RAM dari proses pembuatan makanan dan minuman. Nah, kelompok kami ini mengambil proses di industri, yaitu pembuatan susu bubuk. Nah, salah satu plan yang kami pilih di kelompok kita yaitu sketsa proses pasteurisasi pada plan pembuatan susu bubuk. Pasteurisasi merupakan proses pemanasan yang terjadi pada produk dengan titik didih untuk membunuh bakteri agar kualitas susunya tetap terjaga. Nah, proses ini menggunakan metode LTLT atau low temperature, long time, dan HTST dengan proses pemanasan suhu 83 derajat Celcius selama 15-16 detik. Kemudian untuk proses variabelnya ada dua, yaitu temperatur dan pressure. Untuk manipulated variabelnya temperatur pada steam. Kemudian soal nomor 2 yaitu diagram blok sistem pengendalian. Nah, di sini ada PNID proses pasteurisasi. Kemudian ada diagram blok sistem. Untuk pengontrol pemanas yaitu menggunakan sistem closed loop, terdapat feedback untuk mengurangi kesalahan dan menghasilkan luaran yang dikehendaki. Sensor suhu ini digunakan untuk membaca suhu dengan akurat. Kemudian controller PI sebagai pengontrol proporsional dengan error yang mengakibatkan efek pengurangan rise time, dan yang ketiga adalah keluaran yaitu plan dari heater yang dikontrol pada tampilan LCD. Oke, masuk ke 1C. Ini menghitung reliability pada tiap bloknya. Yang pertama ada heater. Di heater ini kita mengambil untuk lambda dari failure mode external leakage proses medium. Jadi lambdanya itu sama dengan 7,88 dengan waktu 1 jam untuk waktunya. Jadi rumus dari R itu sendiri sama dengan eksponensial minus lambda kali T. Dan didapatkan hasilnya 3,78%. Lalu yang kedua ada temperatur sensor. Itu ada failure mode-nya yang kami ambil itu failure to function on demand dengan lambda sama dengan 2,23. Dan waktunya sama yaitu 1 jam. Dan hasil R-nya itu sama dengan 10,8%. Lalu yang ketiga controller, yaitu failure mode-nya itu high input dengan lambda 1,66, hasilnya itu R-nya 19,01%. Lalu yang terakhir ada plan atau reactor tank, itu failure mode-nya itu menggunakan external leakage proses medium dengan lambda 2,87 dari data, dan R-nya hasilnya itu sama dengan 5,66%. Baik, selanjutnya nomor 2A. Kita mengambil jurnal yang berjudul Analisis Aktivitas Mesin GB dengan metode Total Productive Maintenance atau TPM di PP Sinar Tani. Yang pertama, kita menghitung MTBF atau Machine Time Between Failure. Dan di sini untuk contoh perhitungannya diambil pada bulan September. Dan data di bulan September kita dapatkan total operating time-nya 201,5 dan number of stops yaitu 44 jam. Jadi MTBF yaitu total operating time dibagi number of stops yaitu 201,5 dibagi 44 sehingga didapatkan 4,5795. Selanjutnya untuk perhitungan kedua yaitu perhitungan MTTR atau mean time to repair. Contoh perhitungan MTTR diambil 1 tahun, yaitu dari bulan September, jam henti mesin, sampai Agustus. Dan didapatkan total jam henti mesin, yaitu 268. Jadi MTTR didapat dari total stoppage time dibagi number of stops, yaitu 268 jam dibagi 44 jam, yaitu jumlah perawatannya. Sehingga didapatkan 6,0909. Selanjutnya untuk 2B, ini adalah pengertian singkat dari MTBF dan MTTR, yaitu MTBF merupakan singkatan dari mean time between failures, yaitu rata-rata uptime di antara failure atau kegagalan kerusakan yang terjadi.
Sedangkan MTTR atau mean time to repair adalah waktu rata-rata yang digunakan untuk proses repair atau perbaikan alat. Selanjutnya, hubungannya dengan reliability, availability, dan maintainability. Di sini ada perhitungan failure severity rate yang didapat dari total stoppage time due to failure dibagi total loading time dikali 100%, dan kita dapatkan angka 1,8526%. Ke bawah lagi. Dan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai MTBF dan MTTR yang didapat pada perhitungan 2A, yaitu MTBF sebesar 4,5795 dan MTTR sebesar 6,0909, menunjukkan bahwa mesin KIPI memiliki yang pertama, reliability yang tinggi dikarenakan mesin KIPI dapat bekerja dengan fungsinya selama periode yang diharapkan. Dan dari data tersebut dapat dilihat bahwa kinerja mesin KIPI yang ditemukan dengan waktu siklus jam per ton melebihi waktu siklus ideal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, availability yang tinggi karena mesin KIPI memiliki presentasi yang tinggi saat uptime atau saat siap digunakan, dan memiliki reliability dan maintainability yang tinggi. Selanjutnya, maintainability yang tinggi karena mesin KIPI memiliki kemampuan memperbaiki kerusakan mesin dengan baik. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa failure frekuensi rata-rata mesin KIPI yaitu 0,223341667, dan angka tersebut jauh dari nilai failure severity rate atau tingkat keparahan kerusakan, yaitu sebesar 1,8526% per tahunnya atau sebesar 0,1544% per bulannya. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 2C, yakni manfaat nilai MTBF dan MTTR dari peralatan yang dapat dipergunakan oleh bagian maintenance dan bagian procurement. Nah, yang pertama, MTTR atau mean time to repair, yaitu merupakan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memperbaiki mesin yang rusak. Manfaatnya yaitu dengan diketahuinya nilai MTTR, maka perusahaan dapat mengetahui seberapa sering kerusakan komponen dan memastikan waktu perbaikannya. Semakin rendah nilai MTTR-nya, maka alat atau komponen tersebut bisa dikatakan dalam kondisi yang baik, mudah dalam perbaikan, dan memiliki ketersediaan yang banyak. Jika MTTR-nya rendah, maka alat tersebut bisa dikatakan dalam kondisi yang buruk, sulit untuk diperbaiki, dan memiliki ketersediaan yang rendah. Scroll ke bawah lagi. Untuk perhitungan nilai MTTR pada mesin KIPI di atas, selama tahun 2014 dan 2015, didapatkan nilai sebesar 6,0909, yang artinya masih mengindikasikan rendahnya tingkat maintainability dari mesin KIPI. Selanjutnya, manfaat dari MTBF sendiri. Dengan diketahuinya MTBF, maka perusahaan dapat mengetahui availability dan ketahanan dari sebuah alat atau komponen, sehingga dapat dilakukan pengecekan preventive maintenance aset apabila diketahui frekuensi inspeksi penggantinya. Semakin tinggi nilai MTBF, maka komponen atau alat tersebut dalam kondisi yang baik. Jika MTBF rendah, maka komponen memiliki kondisi yang buruk. Dengan mengetahui nilai MTTR dan MTBF suatu komponen atau alat, maka dapat digunakan sebagai acuan untuk perlakuan terhadap komponen atau alat tersebut. Apakah perlu diganti atau tidak, apakah perlu diperbaiki atau tidak, apakah perlu dilakukan preventive maintenance atau sebagainya. Sekian dari jawaban nomor 2C. Dikembalikan ke Mbak Ila. Baik, sekian dari penjelasan untuk ETS RAM kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.